Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabowo Hidayat dengan NPM 22011700075 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4, di mana kelompok kami akan membahas tentang sistem operasi Windows 7. Tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu saya Adi Kurniawan dengan NPM 2201170073. Saya Windy Dwi Putri, NPM 2201170062. Saya Sarani Zelika dengan NPM 2201170055. Baik, yang pertama yaitu ada konsep dari sistem operasi Windows 7. Sejarah dari Windows 7. Windows 7 ini merupakan sistem operasi Windows yang dirilis untuk publik pada tanggal 22 Juli 2009, menggantikan versi sebelumnya, yakni Windows Vista. Tidak seperti pendahulunya yang memperkenalkan banyak fitur baru, Windows 7 lebih fokus pada pengembangan dasar Windows, dengan tujuan agar lebih kompatibel dengan aplikasi-aplikasi dan perangkat keras komputer yang kompatibel dengan Windows. Melihat tampilan desktopnya, Windows 7 tak jauh berbeda dengan Windows Vista. Namun, sudah disempurnakan seperti tombol Start yang lebih hidup dan juga desain ulang taskbar yang sekarang dikenal dengan nama Superbar. Windows 7 juga sering disebut penyempurnaan dari Windows Vista. Selanjutnya ada spesifikasi install Windows 7. Itu yang ada, pertama ada prosesor 1 GHz, yang kedua ada RAM 1 GB atau 2 GB, yang ketiga ada GPU mendukung DirectX 9 dan WDDM driver model 1.0. Selanjutnya GPU memori 64 MB RAM, 128 MB RAM. Selanjutnya ada HD space 16 GB atau 20 GB. Selanjutnya ada DVD. Kecanggihan sistem operasi Windows 7 yaitu ada on-screen keyboard, Windows Speech Recognition, Private Character Editor, burning tanpa bantuan software lain, startup repair, dan troubleshoot. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari Windows 7 ini. Yang pertama ada kelebihannya yaitu proses boot atau shutdown lebih cepat, konsumsi daya CPU, hard disk, dan memori yang dibutuhkan sistem service lebih sedikit. Yang ketiga ada mengoptimasi perfecting baik untuk HD maupun SSD, tampilan lebih bagus dari segi 3 dimensinya yang menonjol, dan fitur security yang benar-benar ketat. Selanjutnya ada kekurangan atau kelemahan dari Windows 7, yaitu ada beberapa aplikasi belum bisa beroperasi di Windows 7. Bug pada Windows Player 12, ada hardware yang bisa langsung dikenali di Vista tapi tidak di Windows 7. Susah memaksa software yang sebelumnya bisa dipaksa diinstal di Vista juga dipasang di Windows 7. Yang kedua ada struktur sistem operasi Windows 7. Struktur sistem operasi Windows 7 menggunakan kernel hibrid atau hibrida. Kernel hibrid merupakan arsitektur kernel yang menggabungkan aspek-aspek yang terdapat pada mikrokernel dan kernel monolitik dalam pengembangan perangkat lunak sistem operasi. Pengkategorian kernel hibrid dipandang kontroversial karena karakteristiknya yang sangat mirip dengan karakteristik kernel monolitik, sehingga beberapa kalangan mencibir pengkategorian kernel hibrid hanya sebatas diferensiasi untuk tujuan pemasaran. Umumnya, pengkategorian yang lebih diterima adalah kernel monolitik dan mikrokernel. Termasuk dalam hal ini monokernel atau exokernel yang dipandang sebagai versi mikrokernel yang lebih ekstrim. Gagasan di belakang kernel hibrid adalah membuat suatu kernel yang berupa seperti mikrokernel, namun diimplementasikan sebagai kernel monolitik. Berbeda dengan mikrokernel, semua atau tidak hampir semuanya layanan sistem terdapat pada ruang kernel dan bukan pada ruang pengguna. Sistem seperti halnya pada kernel monolitik, tidak ada beban penurunan untuk kerja seperti pada mikrokernel atas mekanisme penyampaian pesan dan mekanisme proses lainnya. Juga memiliki pemahaman yang sama seperti kernel monolitik, tidak ada keuntungan apapun atas penyediaan layanan pada ruang pengguna. Komponen sistem operasi Windows 7. 1. Menu. Menu berisi kumpulan fungsi yang ada pada tampilan Graphics User Interface dengan
Menu ini akan memudahkan kita melakukan operasi pada objek, file, maupun folder. 2. Folder dan file. Folder adalah tampilan disimpannya satu lebih file komputer, sedangkan file adalah elemen data pada penyimpanan sistem file. 3. Tipe data file. Tipe data file pada komputer itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kegunaannya. Tipe data file tersebut dapat berupa file image, gambar, audio, suara, audio, video, suara dengan gambar hidup, teks, file program, dan sebagainya. 4. Operasi file dan folder terbagi dengan drag dan drop, rename, copy, dan delete. Drag dan drop adalah memindahkan item pada layanan monitor dengan menekan terus tombol pada mouse atau laptop selama mouse atau tombol pada laptop itu digerakkan pada posisi item tersebut akan disimpan. Rename yaitu mengganti nama file atau folder yang sudah diberi nama sebelumnya dengan nama baru yang kita inginkan. Copy adalah menyalin file atau folder tertentu ke tempat atau drive lain yang kita inginkan. Delete ialah menghapus file atau folder. Selanjutnya, manajemen I/O Windows 7. Manajemen I/O pada Windows 7 menyediakan model driver berlapis yang dinamakan stack. Biasanya, IRP akan berpindah dari satu driver ke driver lain. Misalkan, mouse ketika digunakan harus berkomunikasi dengan USB hub. Kemudian, USB hub harus berkomunikasi dengan USB host controller. Selanjutnya, USB hub host controller harus berkomunikasi dengan PCI bus ke seluruh hardware komputer. Maka, stack akan berisi mouse driver, USB hub, USB host controller, dan PCI bus. Pada Windows, semua kelas perangkat berbagai driver umum yang disebut port driver. Port driver mengimplementasikan operasi standar untuk suatu kelas dan calls device specific routine yang kemudian mengimplementasikan fungsi device specific. Selanjutnya, keamanan sistem operasi Windows 7. Mulai Selasa 14 Januari 2020, Microsoft resmi menghentikan dukungan pembaruan keamanan sistem operasi Windows 7. Pengguna masih tetap menggunakan sistem operasi tersebut, hanya saja Microsoft tak lagi memberikan pembaruan security secara berskala. Dengan tidak adanya update itu, adakah cara untuk menjaga keamanan sistem Windows 7? Menurut pakar keamanan siber Alfon Tanujaya, sistem operasi yang tidak lagi mendapatkan pembaruan keamanan memang rentan terhadap beragam serangan siber. Secara teori, pasti Windows 7 akan rentan terhadap serangan jika ditemukan celah keamanan baru. Sebab keamanan baru, katanya, atas dasar itu, Alfon menyerahkan pengguna yang masih ingin memakai sistem operasi yang umurnya masih lebih dari 1 dekade itu untuk tetap berhati-hati akan beragam serangan siber yang berpotensi mengincar komputer mereka. Salah satu langkah mencegah yang bisa dilakukan adalah tidak menghubungkan komputer atau laptop dengan Windows 7 dengan koneksi internet atau jaringan manapun, supaya tak diincar oleh hacker atau program jahat yang bisa menyusup lewat internet ataupun local network. Komputer sebaiknya hanya digunakan di lingkungan tertutup. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.